Kenalkan, saya Muhammad Ali Imran Syapril selaku moderator webinar Digital Skill pada pagi hari ini. Belum lebih lanjut, sepatah kata dari perwakilan Ketua Program Studi Jurnalistik Islam IAIN Parepare. Dalam hal ini, Ibu Dian, waktu dan tempat saya persilakan dengan hormat. Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, peserta webinar maupun Bapak Ibu pemateri yang hadir hari ini. Puji syukur Bapak Ibu sekalian, teman-teman peserta, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama mengikuti kegiatan ini, kegiatan yang mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua, membawa berkah untuk kita semua. Dan saya mewakili Ketua Program Studi Jurnalistik Islam IAIN Parepare karena kami mohon maaf Bapak Muhammad Kadarudin atau Ketua Prodi Jurnalistik berhalangan hadir karena kesehatannya sedang terganggu atau kurang fit. Kita sama-sama mendoakan beliau, mudah-mudahan beliau bisa beraktivitas seperti sedia kala lagi, dia bisa fit lagi, bisa sehat kembali. Baik, selamat datang kami ucapkan kepada pemateri kita, Bapak Ibu pemateri, ada Ibu Pusparani, selamat pagi Ibu, ada Bapak Pak Taufik, selamat pagi, dan saya ini belum terima kabar apakah Kak Irwansyah sudah hadir atau belum di tengah-tengah kita, tapi itu tadi 3 pemateri kita, mudah-mudahan dari ketiga pemateri tadi kita bisa memetik manfaat, kita bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan. Saya juga ucapkan selamat datang kepada para peserta webinar hari ini, kayaknya luar biasa. Saya tadi sempat membaca chat, katanya ada dari Malang, ada dari Malaysia, ada dari mana lagi tuh, banyak. Jadi dari Kupang itu ternyata banyak sekali. Kalau dipikir-pikir sebenarnya dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih banyak atas antusiasme teman-teman sekalian sudah mau berpartisipasi untuk hadir di kegiatan kami. Salah satu hikmah sebenarnya adanya wabah COVID-19 ini adalah kita akhirnya bisa silaturahmi. Mungkin dulunya kita nggak kenal, tapi akhirnya kita bisa ketemu satu sama lain di Zoom ini, di beberapa virtual meeting, salah satunya mungkin virtual meeting itu atau webinar yang diselenggarakan oleh mahasiswa jurnalistik Islam ini. Baik, itu sebenarnya ya yang menjadi alasan kita atau dari mahasiswa program studi jurnalistik Islam ini menyelenggarakan kegiatan dengan tema digital skill, memiliki kemampuan bermedia di era digital adalah mau tidak mau sebenarnya ketika kita diterpa corona kita sudah harus dipaksa untuk menggunakan media, menggunakan segala bentuk media digital, mau baik itu media sosial ataupun virtual meeting seperti ini. Jadi itu yang membuat kami tergerak untuk akhirnya membuat webinar ini, bagaimana supaya kita cakap, bagaimana supaya kita mengakses konten-konten digital itu secara positif ya, tidak selengean. Ketika kita mengakses konten-konten digital harus lebih positif lagi. Nah, itu sebenarnya alasan yang melatar belakangi kami sebagai dari program studi jurnalistik Islam untuk menyelenggarakan webinar literasi dengan beberapa tema yang berbeda. Nah, mungkin saya sampaikan dulu, sebenarnya kegiatan ini adalah kegiatan yang digagas oleh mahasiswa program studi jurnalistik Islam yang bekerja sama dengan 2 lembaga sekaligus, yaitu Mafindo atau Masyarakat Anti Fitnah Indonesia dan salah satu konsultan komunikasi di Sulawesi Selatan, yaitu Tridea Consultant Communication. Dan tujuan kita adalah meliterasi masyarakat, ya, meliterasi masyarakat khususnya mungkin mahasiswa untuk
memberikan pemahaman mengenai bagaimana sih sebenarnya kita harus berperilaku, bagaimana kita harus bertindak di media digital atau media sosial. Nah, saya juga perlu informasikan mungkin bahwa kegiatan kita ini adalah satu dari 4 rangkaian kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan nanti. Karena ini adalah kegiatan ketiga atau webinar ketiga. Pada hari Jumat kemarin, webinar pertama dilaksanakan dengan tema digital safety atau menjaga keamanan privasi di media sosial. Lalu kemarin pada saat hari Sabtu, kita juga menyelenggarakan kegiatan dengan tema etika bermedia sosial. Nah, hari ini hari ketiga nih teman-teman. Hari ini hari ketiga dengan tema memiliki kemampuan bermedia digital, bermedia di era digital, lalu kemudian nanti tanggal 22 akan ada kegiatan lagi, tapi temanya berbeda, yaitu transformasi budaya di era digital. Kami berharap teman-teman yang hadir hari ini yang luar biasa, sudah kurang lebih 91 partisipan, kami juga menyiapkan live streaming di YouTube. Saya selaku perwakilan dari Prodi Jurnalistik Islam mengajak teman-teman untuk ikut berpartisipasi lagi di event kami selanjutnya yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2021. Saya sampaikan kegiatan ini sebenarnya adalah terinspirasi dari mungkin teman-teman ada yang pernah ikut kegiatannya Kominfo. Kegiatan Kominfo itu adalah kegiatan gerakan literasi digital nasional. Tujuannya memang untuk meliterasi masyarakat supaya bisa cerdas dalam mengakses media digital. Itu sebenarnya juga hal yang menginspirasi kami untuk melakukan atau menggagas sebuah kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. Kegiatan ini tujuannya adalah kita bisa meliterasi masyarakat. Akhirnya mudah-mudahan kegiatan kecil ini, langkah kecil kami di program studi jurnalistik Islam bisa membawa manfaat yang besar, paling tidak untuk orang-orang di sekitar kita, tapi kami pun berharap ini bisa membawa manfaat untuk negara kita khususnya. Ya, mungkin seperti itu kurang lebih dari saya. Saya selaku perwakilan dari program studi mengucapkan selamat menyaksikan kegiatan. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Baik, saya Dian Fitriana undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu atas sepatah kata dari beliau. Jadi itulah tadi sepatah kata dari perwakilan Ketua Prodi Jurnalistik IAIN Parepare. Jadi sedikit informasi untuk rekan-rekan peserta ketika materi sudah berjalan dan sekiranya masih ada yang mengganjal di pikiran teman-teman, silakan mengirimkan pertanyaan teman-teman melalui via chat yang ada di Zoom dengan format nama, nomor telepon, tujuan pertanyaan. Dan di akhir kegiatan akan ada pengumuman 5 pertanyaan terbaik dan sekiranya teman-teman akan mendapatkan door prize. Jadi tidak perlu lagi berlama-lama untuk lebih mengefisienkan waktu. Langsung saja kita masuk di materi pertama dengan subtema endorsement dan bisnis kecil dengan durasi materi itu 20 menit. Sebelum lebih lanjut, saya akan membacakan CV pemateri. Jadi yang pertama itu nama lengkap Pusparani Sahran Putri. Beliau lulusan S2 Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin angkatan 2014-2016. Jadi pekerjaan beliau sekarang itu expert rumah BUMN Telkom Palu. Aktivitas sekarang itu yaitu dosen dan juga pembina UMKM Kota Palu. Sekarang beliau berdomisili Palu. Jadi itu tadi CV dari pemateri. Dan sedikit informasi lagi kepada teman-teman, kiranya ketika materi sudah dijalankan, akan ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa membangun, sehingga diskusi kita tidak mati begitu. Jadi untuk lebih mengefisienkan waktu, saya persilakan untuk pemateri, waktu dan tempat saya persilakan dengan hormat. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia pelaksana webinar Literasi Digital Jurnalistik Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare telah mempercayakan dan mengundang saya pagi hari ini untuk dapat sharing bersama teman-teman. Tadinya saya pikir hanya sebatas lingkup Sulawesi Selatan, tapi ternyata ada teman-teman yang berasal dari kota-kota lain di Indonesia dan juga bahkan ada yang dari Malaysia ya. Oke, saya izin untuk share screen ya. Mati-matian untuk bisa bersaing dengan retail, bersaing dengan para pelaku usaha yang sudah besar. Terus sekarang pada saat pandemi kita dihadapkan untuk membatasi diri bertemu dengan orang, membatasi diri kita menawarkan produk kita dengan orang. Jadi untuk berjualan atau memperkenalkan produk kita secara konvensional itu sudah tidak bisa lagi. Ruang gerak yang sudah terbatas ditambah dengan pandemi semakin terbatas, bahkan sama sekali tidak ada. Nah, salah satu caranya itu apa? Kita harus menggunakan media digital kita. Nah, endorse ini adalah seperti yang saya katakan tadi, sedangkan sebelum pandemi saja kita itu sudah susah untuk berjualan secara konvensional. Kalau kita masih bertahan di era masih bertahan dengan cara konvensional, kita tertinggal. Kita susah untuk bersaing dengan orang-orang yang sudah besar, apalagi bersaing dengan retail-retail yang justru lebih besar daripada kompetitor-kompetitor kita. Nah, di sini ada saya memberikan beberapa key takeaways mengapa kita harus melakukan endorse. Yang pertama, tentu saja tujuannya untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pasar dengan bertemu followers baru. Kemudian, menambah konten iklan. Kenapa menambah konten iklan? Tidak semua pelaku usaha itu bisa membuat konten. Tidak semua pelaku usaha itu akrab dengan media digitalnya. Tidak semua pelaku usaha itu bisa membuat atau meng-create atau punya inovasi atau cukup kreatif mendesain suatu iklan. Nah, melalui endorse itu, dengan kemampuan orang lain, ketika mereka mempromosikan produk kita, taruhlah misalnya dia menggunakan media digital, media sosial, Instagramnya, dia membantu untuk mereview, dia membantu kita untuk memfoto produk kita. Nah, itu akan menjadi bahan konten iklan kita. Setelah kita mengendorse dia, kita memiliki hak untuk mengambil konten iklan yang dia buat, seperti itu. Nah, yang poin ketiga, di sini yang perlu teman-teman tahu mengapa kita harus melakukan endorse, karena temanmu itu bukan customermu. Kenapa saya katakan demikian, temanmu bukan customermu? Nah, karena biasanya para pelaku usaha baru atau misalnya baru memiliki usaha, belum menjual tapi baru mau memulai, itu biasanya menawarkan dulu ke temannya. Seperti itu, dia tawarkan ke temannya, mungkin 1 kali, 2 kali temannya masih beli, tapi itu bukan customer kita. Teman kita itu hanya batu pijakan kita untuk memperkenalkan produk kita, orang terdekat kita dahulu. Tapi biasanya teman-teman membeli itu bukan karena dia butuh atau dia suka produk kita, tapi dia hanya sebatas mendukung langkah awal kita dalam melakukan usaha. Seperti itu. Nah, selain itu juga, kalau misalnya teman kita membantu mempromosikan produk kita, yang melihat itu juga teman dari teman. Kebanyakan teman dari teman itu juga adalah teman kita. Jadi produk atau beriklan kita itu hanya terputar-putar di circle itu. Jadi kita butuh orang baru, orang yang di luar circle kita, yang tentu saja memiliki karakter kuat untuk meyakini orang lain atau memberikan sugesti lebih kepada orang lain untuk mengenal produk kita atau membeli produk kita, atau orang-orang yang memiliki banyak followers kayak gitu.